لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ولا رسول بعد أما بعد. Sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, yaitu Habibul Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan al-Attas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliau dalam rangka syiar dakwah menjadi ladang ibadah dan terus membimbing kita semua berkat Maulana Muhammad, dan kita semua mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, para sahabat-sahabat tercinta. Ini ada sahabat saya, ada Ustaz Wahyu, kemudian ada Bang Salihin, kemudian ada Bang Nurdin, Faisal, semuanya, para santriwan santriwati, para dewan penasihat majelis, kemudian ibu-ibu yang selalu membantu perjuangan dakwah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan wal afiat, panjangkan umurnya, dan semoga kita semua kumpulkannya kita di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul dalam artian kumpulan kita ini tak lain tak bukan untuk memuji Rasulullah, karena sampai kapanpun kita belum tentu mendapatkan syafaatnya Rasul kecuali kita bersolawat kepada junjungan Maulana Muhammad. Jadi kalau kita ingin mengharapkan syafaatnya Nabi, pertolongannya Nabi, ya harus ikuti Nabi Muhammad. Jikalau kita ingin mendapatkan ketenangan berkat salawat kepada Nabi, maka jangan lupa untuk bersolawat anak-anak Nabi Muhammad SAW. Karena semua makhluk bersolawat anak Nabi Muhammad SAW, baik rumput, pepohonan, baik semuanya yang ada di bumi ini, semua bersolawat kepada Maulana Muhammad SAW. Kecuali yang tak ngerti solawat, pasti tidak solawat. Begitu, makanya penting bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita sudah memasuki yang namanya pertengahan di bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini bulan haram. Kenapa Ustaz disebut bulan haram? Karena di zamannya Nabi bulan haram itu bulan paling mulia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang. Jadi bulan Rajab itu para ulama memuliakan, mengagungkan di bulan Rajab. Kalau kita mendengar para aulia wa sholihin itu, kalau misalkan di kota Tarim di Hadramut itu mereka berlomba-lomba untuk puasa karena melatih diri akan datangnya bulan Ramadan. Itu penting. Kalau di Indonesia gimana Ustaz? Kalau di Indonesia saya nggak tahu. Kenapa kok nggak tahu? Karena biasa adat-adat orang sering ngaji itu biasanya tidak mudah melalaikan kecuali orang yang sering lalai. Begitu. Makanya jikalau kita tidak mendapatkan sesuatu, bahkan tidak mendapatkan atau cita-cita kita tidak sampai, maka jangan lupa untuk apa? Untuk benar-benar mengikuti para aulia wal ulama wa sholihin. Itu jalan terakhir. Itu jalan terakhir kita. Mengikuti para ulama wal aulia wa sholihin itu penting. Karena kalau kita nggak ngikut ulama, mau ikut siapa? Kecuali kita sudah dijamin sama Allah dari masuk surga. Baru karena kita manusia hamba Allah banyak salah, khilaf dan dosa, pasti semuanya kecuali mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, kemarin juga kita telah memberikan yaitu dana sosial, bantuan sosial kepada saudara kita yang mengalami kecelakaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan keluarganya zahir wa batin. Amin. Mudah-mudahan walaupun penyakitnya mungkin sangat luar biasa, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan dan menjadi asbab ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Malam hari ini kita mengaji bab zuhud dan wara. Bab zuhud dan wara. Kemarin kita sudah hatam 2 bab. Yang pertama babul adab, yang kedua babul birri wasilah. Itu pertama bab akhlak, yang kedua bab kebaikan dan silaturahim, yang ketiga sekarang mengenai babul zuhud wal wara dalam kitab yaitu Bulughul Maram karangan daripada Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Al-Imamul Akbar fil Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi karangan kitab ini yang dikarang oleh imam besar dari kalangan madhab Imam Syafi'i, yaitu kita tabarukan mengharap keberkahan dari kitab ini, karena nggak semua orang setiap ngaji mengharapkan keberkahan dari suatu kitab. Makanya kalau kita disunahkan agar ilmu kita bermanfaat, kita disunahkan untuk tawasul sebelum ngaji, tawasul kepada Rasulullah, kepada aulia wa sholihin, dan khusus kepada kitab-kitab aulia wal ulama. Itu penting karena ada masanya di zamannya kitab ini bakal Allah cabut semua perkataan. Kata-katanya Allah cabut. Mau Al-Quran, mau kitab manapun, kitab ulama salaf, nanti datang di hari kiamat Allah hapus semua yang ada di buku tulis ataupun di kitab-kitab ulama. Makanya orang merugi kalau misalkan orang yang merasakan hari kiamat. Itu ruginya luar biasa. Siapa Ustaz yang orang yang merasakan nanti di hari kiamat? Yang pertama, kata Nabi, al-munafiqun, orang-orang munafik. Nah, itu orang yang rugi nanti, yang merasakan pedihnya hari kiamat. Yang kedua, orang kafir tentunya, orang yang sulit mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya kafir? Kafir itu di dalam kitab kamus Profesor Dr. Mahmud Yunus dijelaskan, kafara yukafiru itu artinya tertutup. Arti awalnya tertutup. Kok disebut murtad? Kok disebut orang kafir itu orang yang non muslim? Karena jikalau hatinya tertutup, nih dengerin, jikalau hatinya tertutup maka disebut kafir. Makanya sulit kalau misalkan orang yang bukan non muslim itu sulit untuk masuk Islam, kecuali benar-benar taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kata Al-Imam Al-Habsyi itu Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menjelaskan, kalau kita terus mendapatkan taufik hidayahnya Allah, jangan lupa ya Allah bi taufik hatta nafiq wa nahibul farid. Itu penting. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan bersama orang-orang soleh. Itu penting. Makanya ngaji itu penting. Gimana Ustaz pentingan silat atau ngaji? Ngaji. Karena silat nggak ada tuntunan dalam Al-Quran. Bela diri juga sebenarnya mah kalau kita ngerti benar, nggak ambisi terus bela diri, enggak. Anda yakin nggak semua orang silat juga ketika ada musuh dipakai silatnya? Enggak. Saya belajar silat 7 tahun, ikut Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI disebut, yaitu kurang lebih 7 tahun, karena seni bela diri disebutnya. Alhamdulillah kejuaraan pop nasional seprovinsi Banten juara 3.
2-3 itu bukan sparring, bukan, tapi karena berat badannya beratan dia. Lucu nggak? Jadi biasanya kalau mau lomba ditimbang dulu berat badannya. ente kalau gendut nggak bakal pakai. Iya. Nabi itu nggak gendut. Nabi itu suspek. Kalau di dalam Syama'il Muhammadiyah yang Tirmidzi, badannya Nabi itu seperti halnya batu bata. Suspek gitu. Makanya ente kalau gendut buru-buru push up 50, 100. Ente juga badannya Satpol PP, turunin dikit. Jangan buncit, Nabi juga nggak suka buncit. Kata Nabi dalam hadis sahih, hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim jelaskan, saya nggak suka sama perut buncit. Kenapa ya Rasul? Kata sahabat Nabi, karena orang yang buncit itu biasanya malas. Iya. Ente juga mager juga. Apa sih tahu aja mager? Itu kata Nabi. Ini bukan kata aneh, kata Nabi. Jadi kalau mau bantah, ya salahin Nabi lah. Kalau ente mau bantah, itu hadis sahih. Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian kita lanjut ya, bab zuhud dan wala. Ani Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu yaqulu wa ahwa Nu'man bi isba'ihi ila udhunayhi. Itu kata Nabi, aku mendengar ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Bashir. Jadi kalau ente menamakan Nu'man, contoh ente punya anak namanya Nu'man, itu berarti salah satu nama sahabat Nabi Muhammad SAW. Siapa kenikmatan? Jangan namanya aneh-aneh, jangan. Nama peci jangan. Muhammad semua masa Muhammad peci kagak ada, nggak lucu. Ada Ahmad Sarung Parais, Ahmad Sarung. Depannya bagus, Ahmad Muhammad gitu kan. Kesodohnya nama kunci. Benar sama orang kita harus mati. Ini kata Nu'man bin Bashir, nih sahabat Nabi tanya, ya Rasul, sesungguhnya yang halal itu jelas. Tahu kan halal? Tahu kan halal? Tahu halal? Apa sih halal? Halal itu yang suatu barang nggak bekas colong, nggak bekas gosok. Tahu gosok nggak? Gosok itu kita ngambil nggak bilang-bilang, kita ambil peci orang, dia masuk bentar, tadi balikin lagi, itu gosok tutupnya, nggak boleh. Kemudian kata Nabi juga, yang jelas, yang halal jelas, yang haram jelas. Tentunya orang maling ayam, maling sepeda motor itu haram, sebutnya jelas kan? Kemudian dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas, yaitu kata Nabi, ada wabainahuma di antaranya mustabihat yang nggak jelas, disebutnya mustabihat, disebutnya mustabihat. Asal katanya subhat, itu barang nggak jelas. Ustaz, gimana barang yang subhat? Contoh, kita nemu HP-nya nggak jelas punya siapa nih, kita ambil. Padahal kata Nabi, jikalau kita menemukan suatu barang, umumin dulu nih 3 hari. Bahkan kalau di zaman Nabi itu, contoh kalau kita menemui barang itu bisa sebulan. Kalau misalkan kita ngambil barang dipakai, kita nggak jelas nih, itu antara kita jatuh ke haram atau ke halal, sebagaimana barang tersebut diumuminya sehari, diumuminya setelah 3 hari atau sebelum. Itu barang subhat disebutnya. Jadi di tengah-tengah nih, contoh nih kanan halal, tengahnya subhat, dan kirinya haram. Dan barang subhat ini bisa jatuh kepada yang haram dan bisa juga kepada yang halal. Makanya kita disunahkan kalau kita menemui barang, contoh nih, harus umumin 3 hari. Itu penting. Nah kemudian
la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Disebutnya lagi nih, dan yang tidak diketahui oleh banyak orang, yaitu barang subhat yang nggak diketahui banyak orang. Kemudian tambah lagi, waman waqwa fi subhati waqwa fil haram. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara subhat, itu kan, dia telah mencari kebebasan untuk agamanya. Berarti kalau kita selamat dari subhat, berarti udah beres tuh. Kita nggak bakal dicap sebagai barang yang haram kalau kita ngambil barang seperti itu. Kemudian jelaskan lagi, karoi yar'ah haulal hima, yaitu orang kalau misalkan tidak mengambil barang yang subhat, berarti dia mengagungkan kehormatan dirinya, yaitu menutup aib dirinya. Kan kebanyakan kita kalau nemu duit, biasanya kita langsung jajanin, benar gak? Nah kalau orang yang udah ngerti ilmunya, kalau orang yang nggak ngaji pasti dipakai. Tapi kalau misalkan orang yang ngerti, contoh kita nunggu duit, gimana Ustaz kalau misalkan kita masuk ke kamar? Nggak apa-apa, dengan niat duitnya ini sampai kepada orang yang punya. Kita doain dia dengan cara masuk ke kamar. Jangan terjadi. Biasanya kalau misalkan kita banyak memakan makanan yang kalau yang subhat, biasanya ciri perutnya, biasanya perutnya itu banyak cacing. Ya banyak cacing, banyak belatung. Kalau buncit ya 50-50 sih, ada yang buncit ada yang enggak. Tapi umumnya nggak berkah. Umumnya nggak berkah. Ayat tinggalin tuh perut yang umum. Kemudian tambah lagi, yusiku an yaqu'a fihi ala wa in likulli malikin hima. Dan barang siapa juga yang terjatuh dalam perkara-perkara subhat, dia terjatuh pula dalam perbuatan haram. Kalau inna himallahi maharimu, dan jikalau dia ngambil barang subhat, makanya jangan dalam barang yang haram. Ala wa inna fil jismi mudghatan, dan jikalau misalkan nih, jikalau kita terjerumus dalam hal-hal yang mustabihat atau subhat, bahwa kita ini pasti Allah cabut keberkahannya. Makanya berkah itu penting, jadi berkah itu penting. Kemudian idza saluhal jasadu kullu, dan jikalau ia benar-benar menjaga dirinya dengan kesolehan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jasadnya menjadi jasad yang soleh, yang baik, yang dihindarkan dari sifat haram. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan jikalau misalkan kita makan barang haram, maka semuanya Allah cap semua badannya pun menjadi badan yang haram. Jadi menolak keberkahan, tidak dapat keberkahan. Ala wahyal qalbu, yaitu biasanya orang yang seperti ini pasti yang paling awal hatinya dulu ketutup sama Allah. Makanya kita penting untuk menjernihkan hati. Apalagi di dalam kitab fikih sunnah dijelaskan, jikalau kita sholatnya betul-betul sholat atau benar tata cara sholatnya, maka semua jasadnya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita amalkan, itu semuanya digomul dan bahkan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penting untuk menjaga barang-barang yang halal. Ini disebutkan pula untuk di bagian
zuhud. Kalau misalkan kita menolak barang temuan, maka kita sudah disebut zuhud atau waro. Kita menahan dari hal-hal yang haram, dan kita betul-betul menjaga diri kita dari barang-barang yang haram. Itu penting karena menentukan kita berkah atau enggaknya hidup dari situ. Nah, itu dari awal kita belajar dari kitab Bulughul Maram, belajar Al-Asqalani. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Ini